Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami berdua. Sekian lama gak ketemu ya. Tapi baju kita sama. Ya, gimana kabarnya? Baik, gimana puasa 1 bulannya ini? Ini mau tanya nih. Ini mau tanya habis lebaran kan? Iya. Masa belum? Kayaknya sebelum, karena pas waktu puasa bikin batal. Lah iya di apa sih itu aja. Oke. Mau bahas apa nih Mbak? Aku sampai puasanya batal. Apa ini? Jadi yang kita bahas kali ini tentang G-spot. Nah, apa itu G-spot? Iya sih, sebagai orang awam tuh nggak tahu ya G-spot itu apa. Apa sih G-spot itu? G-spot itu adalah apa ya namanya, singkatannya tuh bahasa Latinnya itu saya lupa untuk G-nya itu ya. Kalau spotnya ya area berarti. Nah, jadi pada intinya secara garis besar G-spot itu adalah ini gang verbal spot. Jadi dia itu kayak bagian suatu organ intim yang dia itu terletak pada beberapa titik di liang misfi. Jadi kayak gitu. Nah, Jadi G-spot itu miliknya perempuan ya? nah, Oke. betul. Nah, jadi untuk G-spot ini sendiri itu manfaat dan tujuannya itu ada ketika diberlakukan pada yang sudah resmi. Kalau yang belum resmi Lakukan sendiri. lakukan sendiri ya. Oke. Nah, untuk apa dilakukan sendiri? Nggak tahu. Untuk memuaskan diri sendiri? Iya. Oke, lebih baik dipuaskan oleh diri sendiri daripada dipuaskan oleh orang lain tapi belum waktunya. Oke ya. Nah, G-spot ini sendiri itu dia itu terletaknya itu di beberapa titik di misfi kan. Nah, jadi caranya itu, kalau caranya sih nanti ya. Nah, jadi di sini itu kita itu tanda-tandanya orang yang udah di apa ya, kayak kalau sudah disentuh bagian G-spotnya itu dia bakalan merasakan perubahan-perubahan. Yang pertama, peredaran darah meningkat. Kemudian detak jantung semakin meningkat. Kemudian pernafasan juga meningkat. Nah, Bagus nafasnya ya. itu cepat gitu. Semuanya meningkat. Semuanya meningkat. Dan di sini akan terjadi puncak orgasmenya wanita. Nah, inilah yang paling disukai oleh kaum pria seperti itu. Nah, ketika G-spot ini sudah ditemukan, itu wanita itu bakalan mengalami hal yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan itu. Nah, sebenarnya bagus ketika peredaran meningkat, kemudian pernafasannya juga cepat, kemudian jantungnya juga lebih cepat. Tetapi akan berbahaya pada pasien atau orang yang mengalami riwayat penyakit jantung. Kayak gitu. Karena kalau penyakit jantung dia bekerja untuk orgasmenya itu tinggi, itu akan memicu kerja jantung untuk memompa lebih cepat. Nah, disitulah kenapa kalau orang yang punya penyakit jantung itu tidak boleh orgasme terlalu banyak, karena meningkatkan aktivitas yang paling tinggi, kemudian juga akan meningkatkan kerja jantung untuk memompa. Nah, kenapa penyakit jantung itu tidak boleh seperti itu? Karena apa? Di salurannya pembuluh darah jantung itu mengalami penyempitan akibat dari penumpukan lemak kayak gitu. Nah, penumpukan lemak diperoleh dari kita makan makanan yang tidak bagus kayak gitu. Nah, kalau sudah aliran darah dari jantung dipompa ke otak, kemudian ada sumbatan di situ, akhirnya aliran darahnya yang semula cepat jadi melambat. Nah, karena dirangsang oleh G-spot tadi itu, dan juga kita itu kayak terangsangnya itu terlalu tinggi, itu bakalan bahaya juga kayak gitu, bisa meninggal pada saat gitu. Jadi hati-hati. Ini khusus untuk pasien yang normal ya. dan juga sudah sah. Oke. Nah, di mana saja untuk tempat-tempatnya? Tempat-tempatnya. Mari di situ kayak masih ragu gitu ya. Gak apa-apa, kita kan butuh ilmu ya. Ya, oke. Karena saya takut. Jadi
Tempat-tempatnya itu sekitar 5 sampai 6 cm di bagian liang V. Nah, jadi kalau kalian yang para cowok itu memasukkannya 2 jari aja, jangan 3 jari. Kasihan nanti sakit. 2 jari. 2 jari aja, cukup 2 jari. Jadi cukup 2 jari dimasukkan, jadi dimasukkan di lubang vagin di misfi itu. Nah, itu nanti itu cari apa ya, titik-titik dari mulai titik paling atas sampai ke bawah itu bakalan ketemu di situ. Nah, untuk memasukkan itu tadi jari itu. Iya. Jadi dimasukkan, terus kita raba. Okay. Nah, sambil meraba itu nanti itu yang cewek akan mengeluarkan respon. Nah, ketika respon itu sudah keluar yang kayak tadi itu, nah berarti dia sudah ketemu G-spotnya kayak gitu. Oh gitu. Nah, untuk menemukannya cara cepatnya itu ada posisinya. Sebentar. Itu yang kita masukkan ke area misfi itu yang di lubang rahim itu lah. Iya. Oke. Jadi G-spot itu dimulai dari titik atas klitoris, jadi pusat terangsang itu yang kemarin kita bicarakan. Di situ sampai ke dalamnya itu ada. Nah, yang paling disukai itu bukan yang di bagian klitoris, tapi yang di bagian dalam kayak gitu. Karena sumber untuk sebagai gairah itu di situ. Oke, bisa lanjut lagi. Oke. Untuk posisinya itu posisinya bisa pakai posisi miring. Jadi posisi miring itu gimana ya? Perempuan dan juga laki-laki itu saling berhadapan, ya kan posisinya. Kemudian nanti itu ketika sudah dimasukkan itu sambil mencari, itu sambil yang cowok itu pasti melihat respon si cewek itu kayak gitu. Nah, cara untuk cepat ketemunya itu dengan posisi miring itu kayak gitu. Kayak berhadapan gitu. Iya, berhadapan gini. Tapi kalau apa ya, kayak biasanya itu kan ada kayak gimana ya? Posisi litotomi. Jadi posisi litotomi itu kakinya yang di atas, jadi posisi seperti orang melahirkan itu. Nah, kayak gitu. Itu posisi yang seperti itu susah ketemunya. Jadi harus posisinya itu dengan sama-sama terlentang, tidur terlentang, kemudian saling berhadapan, kemudian nanti itu sambil mencari dan meraba di situ. Nanti bakalan ketemu dah kayak gitu. Kemudian posisi yang kedua yaitu posisi di mana kita itu saling berdiri, kemudian sebenarnya posisinya itu hampir sama seperti ketika posisi kita sama-sama miring sih, karena ini cuman berbedanya itu ketika kita berdiri aja gitu. Tuh, kemudian juga kita mencari tahu di posisi titik paling nyaman itu di mana. Jadi karena G-spot ini sendiri juga berbeda antara saya dengan Mbak Yulia itu berbeda kayak gitu. Jadi tempatnya itu akan berbeda. Sebenarnya kalau anggapannya orang si cowok itu bakalan sama tapi berbeda. Belum tentu di titik itu kita bakalan menikmati kayak gitu. Saya jadi bingung ini. Jadi posisi-posisi yang kayak gitu. Nah, posisi, kemudian timing, jadi waktunya itu juga harus tepat. Waktunya itu juga pas waktu dini hari, jam 2, jam 3, jam 4. Itu yang paling menentukan posisi paling enak. Ya, ini khusus berarti yang sudah punya suami ya. Maksudnya sudah punya pasangan pasangan yang halal. Yang belum itu jangan. Kita kan belum, jangan. Usahakan jadi, jangan. Usahakan paling jangan lah ya. Jadi kita ngomong kayak gini nih belum tentu kita itu merasakan. Kita belum merasakan. Saya cuma sharing berdasarkan apa yang pernah saya baca kayak gitu. Jadi jangan diartikulasikan negatif kayak gitu ya. Itu kan berarti kalau melakukan itu mungkin sebelum kita, maksudnya sebelum pasangan itu bersenggama ya? Iya, belum. Sebelum kan ya. Ya itu fungsinya untuk apa? Sebagai orang yang jadi sebenarnya fungsinya itu kayak apa ya? Biar lebih enak aja meningkatkan
kalau misalnya gini, si cewek itu lagi males, ya kan, lagi males, entah itu karena capek, entah itu karena apa, itu tuh yang sedangkan yang cowok ini lagi pengen-pengennya kayak gitu. Jadi kan kita harus ya melayani lah ya kayak gitu. Nah, kemudian ketika kita itu lagi nggak pengen sebagai perempuan, nah cara satu-satunya yang paling harus dilakukan oleh si cowok itu ya G-spot itu tadi kayak gitu. Nah, tempat-tempat untuk merangsangnya itu juga nggak di situ aja sih. Kalau biasanya itu kan orang-orang yang kayak gitu itu langsung to the point gitu. Kalau mereka nggak mau males ribet kayak gitu, biasanya langsung ke G-spot. Tapi kalau mereka masih mau bercumbu dulu atau apa gitu tuh biasanya ada di sini, di leher dulu, kemudian di tangan tuh di bagian sini. Nah di sini, kalau disentuh secara, disentuh secara ini bakalan menikmati kayak gitu. Jadi di belakang di telinga ya, lubang telinga, terus kemudian di belakang telinga, di leher belakang, kemudian di pusar perut di bagian bawah, kemudian di paha, sampai ke G-spot itu. Jadi biasanya orang-orang itu berjelajah dulu dari atas sampai ke bawah kayak gitu. Itu biasanya kalau pernah saya baca itu bahasan kayak foreplay gitu ya. Iya. Sebelum kita memulai bersenggama itu lebih baik kayak gitu. Ya, jadi karena kita harus merilekskan tubuh dulu. Jadi nggak boleh langsung main aja gitu. Iya. Jadi nanti otot-otot yang ada di daerah kewanitaan itu bakalan trauma, jadi kayak distress gitu loh, dia langsung menerima kayak gitu. Jadi harus ada relaksasi dulu, kemudian memunculkan hormon-hormon pada tubuh kita dulu yang berhubungan dengan organ vital kita kayak gitu. Karena tujuannya juga selain kita kalau sudah berpasangan kan pastinya untuk memuaskan salah satunya, kemudian yang kedua itu juga kita mendapatkan keturunan kayak gitu. Nah, biar cepet jadinya itu seperti itu, kita munculkan hormon-hormon dulu, kemudian timingnya harus pas, kemudian selanjutnya ya itu tadi kita melakukannya dengan posisi yang benar, terus tekniknya juga benar kayak gitu. Oke, kalau saya kan sering kayak dengar gitu ya, kayak pernah lihat di Instagram juga, katanya kan perempuan itu sulit ya untuk merasakan orgasme itu ya. Iya, perlu kayak rasa-rasanya tadi. Karena tingkat intinya tingkat nafsunya paling tinggi kan di cowok, di cewek itu memang rada minim kayak gitu. Ya itu tadi caranya kita memunculkan itu ya dengan cara titik tadi itu harus kita munculkan. Nah, kalau sudah wanita seperti itu nantinya bakalan enak, nyaman antara keduanya itu dan biasanya kalau yang cewek ini nggak mau kemudian dipaksa itu bakalan terjadi trauma. Jadi kayak merugikan si cewek itu sendiri kayak gitu. Misalnya bisa terjadi ya itu tadi stres pada organ, kemudian ada perdarahan juga. Biasanya kalau main langsung aja kita kan nggak tahu di bagian misfi itu nggak ada cairan di situ, kering gitu kan ya. Kering, jadi bakalan berdarah cepat. Iya. Makanya harus yang si perempuan harus mengeluarkan cairan gitu. Cairan lokean namanya. Nah, jadi cairan itu sebagai pelumas. Pelumas. Ya, tapi sebenarnya kalau misalkan kita ya sebagai pasangan, kalau misalkan mau bersenggama kan harusnya itu ya, maksudnya mau sama mau gitu loh. Iya, betul. Seharusnya nggak ada paksaan. Kan nanti kalau dipaksakan akhirnya kayak gitu kan. Ada pendarahan lah di perempuan. Iya. Kasihan sakit karena juga nanti kalau sudah kalau dibiarkan itu bisa terjadi infeksi kayak gitu. Kan nanti jadi susah dua-duanya kalau ada infeksi kayak gitu. Itu aja. Jadi sebenarnya takut ya kalau bahas G-spot karena ya nanti kalau misalkan Mbak Riris mau di up video ini mungkin di sebelum puasa. Ini dong sebelum puasa berarti sekarang. Nggak sama di judulnya mungkin ya. Oke. 18 plus untuk yang sudah punya pasangan. Iya, karena itu tadi bahaya ini kalau diterapkan. Tapi sebenarnya ini kan bermanfaat ya. Kayak tadi saya sebenarnya nggak tahu loh gitu loh. Tapi ternyata ada manfaatnya gitu kayak gitu. Nggak cuma yang ini cuma
buat senang-senang aja, nggak gitu kan ternyata tuh loh. Ya, jadi manfaatnya itu tadi sih karena ia memperlancar peredaran darah, terus meningkatkan kerja jantung juga sebagai olahraga natural. Kayak gitu, oke? Oke, ya. Sip. Nah, next lain kali kita akan bahas yang topik-topik lebih seru lagi. Iya. Bisa request loh di Oke, silakan. Kemarin sudah bagus sih, ada yang minta saran buat bahas kayak ginian gitu. Jadi sekarang kita realisasikan kayak gitu. Oke. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.